Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepaksa. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira wa khalaqa adama wa zawjaha hawa min dhal'ihil yusra falamma sakana ilaiha qalatil malaikatu mah ya adam hatta tuaddiya laha mahra faqala wa ma mahruha qalu an tusalliya ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa asyrafil mursalin fawafal mahra wa khatabal amin Jibril alaihissalam wa zawwajaha lahu ala dalika al-malikul qudusus salam wa syahida Mikailu wa Israfilu wa ba'dul muqarrabin fi daris salam. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para ulama, para kiai, wabil khusus kedua mempelai Bapak Kiai Salimuddin beserta istri yang saya hormati, besan mempelai pria yang saya juga hormati, pengatur acara yang saya hormati, tiada ungkapan yang paling indah yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ekspresikan pada kesempatan ini selain syukur, ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kedua pengantin yang baru saja melaksanakan akdul nikah, rumah tangganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sukses, barokah serta selamat di dunia dan akhirat. Amin ya. Kita berkumpul di sini, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda rahmat bisa mempersunting si Ananda Habibah, juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun Ananda mencintainya kepada Habibah, berusaha untuk menikahinya, kalau Allah tidak mentakdirkan, Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Sekalipun semua keluarganya datang ke sini meminang Siti Habibah, Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin terjadi. Ini semua terjadi karena ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi pada kita, pada setiap manusia, pada setiap makhluk yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa, semua atas keinginan, atas kehendak, atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang keluar dari takdir Allah. Yang baik dari Allah, yang buruk pun dari Allah. Keluarga bahagia, Allah yang membahagiakan. Keluarga yang gagal, Allah yang menggagalkan. Keluarga yang sukses, Allah yang mensukseskan. Keluarga yang tidak sukses, Allah yang tidak mengizinkan untuk sukses. Bahkan desah napas kita
Setiap desahan napas menurut penelitian ada 36.000 kali kita bernapas. Semuanya itu atas kehendak dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan gunjang ganjing yang terjadi pada sekarang ini, ribut semua manusia, bahkan santri juga ikut ribut. Ini semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fi kayyumdi. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hitamnya. Ma min nafasin tubdihi, tidak ada satupun desahan napas yang kita hembuskan, melainkan semuanya ada dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah memahami bahwa semuanya takdir Allah, bahagia takdir dari Allah, sengsara dari Allah, sukses dari Allah, gagal dari Allah, ketenangan dari Allah, keresahan dari Allah, berarti kalau kita sudah meyakini dan mengetahui dengan seyakin-yakinnya, kita termasuk golongan yang ma'rifat kepada Allah, al-arifina billah. Sadarlah, setiap yang kita lakukan itu adalah Allah. Kita berdiri, Allah yang mendirikan kita. Kita duduk, Allah yang mendudukkan kita. Walaupun amal kita masih sedikit, jangan pedulikan, karena pengenalan itu Allah yang menghendaki. Kalau kita sudah kenal, maka kita adalah orang yang makrifat kepada Allah. Ini adalah level yang paling tinggi, lebih tinggi daripada abidun, orang yang beribadah. Itu kalau sudah kita mencapai level al-arif billah. Perlu bapak-bapak ibu ketahui, makrifat itu atau mengenal Allah, tahu kepada Allah, di dalam istilah santri disebutnya makrifat, itu terbagi dua. Ketika itu guru saya menjelaskan, wal ma'rifatu tanqasimu ila qismaini, amatin wa khossatin. Makrifat itu terbagi dua bagian. Satu, makrifat ammah, makrifat yang umum. Kedua, makrifat yang khusus. Di dalam istilah ilmu sufi, ilmu tariqah, disebutnya adalah satu makrifat ilmiah dan kedua makrifat zauqiyah. Makrifat ilmiah, kita mengenal Allah lewat dalil, kita mengenal Allah lewat belajar, kita mengenal Allah lewat tafakkur. Itu disebut makrifat ilmiah. Sehari-hari kita ngaji, kita tahu kitab tauhid, tijannya, sanusianya, umul barohinnya, sehingga kita kenal kepada Allah. Itu baru disebut makrifat ilmiah. Yang kedua, makrifat dzauqiyah. Apa itu makrifat dzauqiyah? Guru saya menjelaskan, di antazuqa bi annahu la fa'ila illallah. Makrifat dzauqiyah, makrifat rasa, ini yang paling penting. Kita kenal kepada Allah bukan hanya dengan sekadar pengetahuan, tapi harus dengan rasa. Guru saya menjelaskan, antazuqa, engkau merasakan Allah fa'ila illallah. Tidak ada yang mengerjakan, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang melahirkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menggemparkan dunia ini kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenteramkan kecuali Allah. Kita makan dikasih oleh Allah, kita minum dikasih oleh Allah. Semua adalah Allah. Nah, kalau sudah ini meresap ke dalam hati, maka kata guru saya akan timbul suatu perasaan apa? Guru saya menjelaskan, kalau sudah makrifat seperti ini, makrifat rasa, maka la tajidu fi qalbika doikon wala tawbihun fi ma kana wa fi ma yakunu
wa fima sayakunu. Kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah dengan ma'rifat dzauqiyah, sudah merasakan mengenal Allah, fala tajidu fi qalbika, maka kalian semua tidak akan menemukan di dalam hati kalian doikon kesempitan, wala taubihon, tidak akan mengolok-olok orang lain, tidak akan mencaci orang lain. Itu buah daripada makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semua yang keluar dari kita itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ikut mengolok-olok, ikut menghina kesalahan orang lain, ikut menyalahkan kesalahan orang lain, bahkan membulinya, berarti tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ahli thariqah. Minataan fala tibali an kulla amal. Makrifat itu dalam hati itu tidak ada kesempitan. Tidak punya uang bahagia, punya uang bahagia. Jadi kalau belum itu kita baru sampai makrifat ini. Apabila ada rahmat, ada kekurangan, yang Habibah harus menutupinya. Begitu pula sebaliknya. Betul. Saya yakin ini keduanya bisa melangsungkan pernikahan. Pasti ada rasa cinta. Betul? Rahmat, abah mau nanya bogoh hente. Gibah bogoh hente. Ih, benar. Bogoh hente. Pasti bah. Ingat. Bogoh mah Pak, ngerti Sunda nanti? Bogoh mah cinta mah bakal hapus, bakal luntur ku ompol. Betul? Oleh karena itu Allah mengibaratkannya waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta dulu. Setelah itu baru Allah mengatakan warahmah. Itu adalah ajaran untuk kita sekalian. Kalau sudah cinta, supaya cinta itu tetap abadi, maka segera bingkai cinta kalian berdua dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah cintanya akan abadi selama-lamanya. Paham? Cuma contoh nabah, rahmat datang dari sawah. Nah, Habibah menjemputnya di rumah. Kalau sedang di kamar, buru-buru keluar, nongkrong di pintu. Selamat datang. Diambil paculnya, cangkulnya, dibawa ke dapur. Pakaian yang kotornya diganti. Kemudian ditawari, mau minum apa? Mau minum teh? Air putih? Mau susu? Susu apa? Susu Indomie, susu mama. Pak, kira-kira pemajikan model gitu senang tuh? Capek di sawah disambut oleh istri seperti itu, hilang capek, betul? Terus seperti pemajikan model gitu. Ayam tuh? Allah, kawin dali. Insya Allah tingkatkan servis. Saya mau cerita, di Pandeglang ada bos sukses, pengusaha sukses. Dia punya istri cantik sekali, tapi sayang rumah tangganya nggak lama. Belum punya anak, sudah hancur rumah tangganya. Bercerailah kedua pasangan muda tersebut. Seorang pengusaha, rumah mewah, mobil indah, itu rumah mengkilat, duit berlipat-lipat, Masya Allah, tapi tidak membawa kebahagiaan. Kenapa? Nah, ini nanti saya jawab terakhir. Kemudian dia nikah, si pengusaha ganteng. Kebetulan yang kedua istrinya ini sederhana, cantik enggak,
badannya bulat, susunya gede sebelah. Alhamdulillah. Hidung, pipi hidung, awak mulut. Pokoknya mah doang nangka dibungkus deh. Doang nangka dibungkus. Tapi itu begitu ketemu 10 tahun yang tetap rumah tangganya tidak retak. Ditanya oleh kiai, kenapa kau dulu punya istri yang cantik luar biasa, hidung mancung tumpungan, tarang-tarang benterangan, pipi ada usur, nggak kira-kira lalu untuk moleset. Kenapa istri kau yang cantik tersebut kau ceraikan, sedangkan sekarang istrimu yang jelek kau terus pelihara, bahkan anakmu sudah banyak dan istrimu yang jelek itu? Dia jawab, Pak Kiai, dulu sewaktu istri saya yang cantik itu, Masya Allah Pak, saya kira kecantikan membawakan kebahagiaan, ternyata tidak. Saya mau berangkat, bilang mah mau berangkat, ya udah berangkat aja. Itu. Begitu saya pulang, sama sekali nggak ada sambutan, sama sekali nggak disambut, nggak apa-apa. Saya mau berangkat, ngomong, Mas siapin pakaian, bapak mau berangkat, ya ambil aja sendiri, emang nggak punya kaki. Kita mau baca Quran gitu, copot kemudian dalam hari itu, kenapa? Cek pemajikan anu gelis. Saya pengen ngopi, ngomong sama istri, saya pengen minum, ngomong sama istri, mah ambil minum, atau copot kemudian padanya deket diminum. Saya mau makan, udah disiapin Pak, udah saya masak tadi, silakan ambil sendiri. Masya Allah, gelis ada pemajikan, tapi sikapnya seperti itu. Ini tadinya sudah cinta, akan luntur ke cinta kita. Akhirnya saya bosan, saya buang istri saya itu. Nikah dengan istri anu bulut buang buatnya. Begitu saya nikah, pulang dari pekerjaan, disambut di pintu. Selamat datang. Itu, silahkan masuk. Pengen minum apa? Minum susu, minum kopi. Begitu, Masya Allah. Kita mau pergi, nanti saya ambil dulu salinnya, saya ambil dulu pakainya, dipakai kan. Hati-hati di jalan ya. Masya Allah, senang dengan begitu. Nah, itu begitu. Dari cintamu yang kalian berdua ini segera bingkai dengan rahmah, rasa kasih sayang. Paham? Insya Allah rumah tangga kalian seperti rumah tangganya Sayyidina Ali. Itu rumah tangga yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi tidak akan saling mencela, tidak akan saling mencaci, tidak akan saling menjelekkan. Tapi semuanya ingat, oh ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Kanjeng Nabi Pak begitu. Diceritakan dari sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, saya 10 tahun kata Anas menghadami Kanjeng Nabi, melayani Kanjeng Nabi selama 10 tahun. Tetapi selama itu Kanjeng Nabi belum pernah bertanya kepada saya kalau saya mengerjakan apapun. Kalau saya tidak mengerjakan, Kanjeng Nabi tidak pernah menanyakan, kenapa kau tidak kerjakan? Kalau saya salah mengerjakan, tidak pernah Kanjeng Nabi mengomeli, apa istilahnya, ngomong, kenapa kau begini kerjanya? Tidak pernah. Belum pernah bertanya kenapa dan kenapa sama sekali selama 10 tahun. Kenapa? Karena Rasul itu makrifat kepada Allah. Apapun yang dilakukan oleh Anas itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, dengerin. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba datang seorang wanita kafir. Wanita kafir datang kepada Rasul membawa jeruk, kira-kira 2, 3, 4 lah, nggak banyak. Datang kepada Rasul, sowan kepada Rasul, diberikanlah itu jeruk, diambil oleh Rasul, diterima oleh Rasul, kemudian dimakan itu jeruk.
dimakan itu dulu, satu habis. Setelah habis yang satu, dikupas lagi, dimakan yang kedua. Itu sahabat semuanya sudah menantikan, kepengen sekali makan jeruk yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Semuanya sudah menantikan, ingin kebagian, karena memang kebiasaan Rasul begitu. Kalau ada yang membawakan makanan atau apa saja, kebetulan bisa ada para sahabat, Rasul makan, sahabat semua kebagian. Tapi kala itu, ketika Rasul dikasih jeruk, dimakan sendiri sampai habis semuanya. Ada yang ngumpet, koret amat ya Rasulullah, mere-mere dibagi-bagi. Padahal kami kepengen sekali makan jeruk. Setelah perempuan kafir itu pulang, barulah sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa kau tidak bagi itu jeruk kepada kami? Padahal kami dari tadi kepengen sekali." Apa kata Rasul? "Wahai sahabatku, ketahuilah oleh kalian semua, jeruk yang aku makan pertama itu rasanya asin." Asin. Ini hasil sini mana? Asin. Saking asin ngomong kanan. Sampai padang sun. Wah, asin. Pas yang kedua saya makan lagi ternyata sama, bahkan lebih asin daripada yang tadi. Acemnya luar biasa. Yang ketiga pun begitu, yang keempat pun begitu, hasil. Maka saya habiskan semua. Kalian tidak saya bagi. Kenapa? Kalau saya bagikan kepada salah satu di antara kalian, kemudian ada yang makan, pasti akan mengunyitkan matanya, melotot matanya, pasti mencelat dan mengejek, bahkan mungkin mengusir itu si perempuan. Begitu indahnya akhlak Rasulullah SAW. Beliau punya perasaan, tidak ingin menyakiti perasaan orang lain. Kalau sahabat makan, mungkin ada yang mengernyitkan, maka itu perempuan pasti tersinggung, betul? Betul? Pasti perempuan yang memberinya pasti tersinggung. Tapi Rasulullah tidak mau menyinggung perasaan atau menyakiti perasaan orang lain. Dijaga. Itulah akhlak yang tidak bisa dipoles dengan begitu saja. Itu keluar dari hati yang bersih, hati yang suci, akhlak yang murni. Coba lah mengurang mengadahar. Itu lah layak biasa palurah dia, palurah pun kan palurah dikasih palurah itu dimakan hasil buah dia, mungkin dibikin kain dia. Betul. Bagaimana perasaan yang memberi? Senang, kecewa, sedih. Rasul tidak mau. Itulah akhlak Rasulullah. Contoh oleh kalian berdua, rahmat dan habibah, dan oleh kita semua. Setuju? Itulah orang yang sudah makrifat kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Ya, insya Allah saya tidak akan lama. Saya perhatikan juga ada yang mencet perut, dan sengicupan baik. Ada yang ngomong begini, jalan-jalan lebih panjang, naik kuda abruk-abrukan. Kiai lamun ngomong ulah panjang-panjang, kaburu buteng buru-buru. Oleh karena itu hanya sampai inilah saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi mudah-mudahan kita doakan ini pengantin bahagia dunia akhirat, diberikan keturunan yang soleh dan salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya gana udah ya gana setahun ada masyarakat sebagai suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.